warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muzayyana, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Islam Terpadu Nurul Ansor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Di sini saya akan mengeksplorasi gagasan pemikiran Kiai Hajar Dewantara serta alasan kontekstual penerapan gagasan Kiai Hajar Dewantara. Sebelum itu, mari kita kenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya adalah Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah sebagian sedikit orang pribumi yang sekolah pada waktu itu di Sekolah Kedokteran Stovia. Namun karena ia terlalu kritis, selalu mengkritisi pemerintah kolonial Belanda, sehingga dia diasingkan ke negara Belanda. Di negara Belanda dia tidak merasa terpuruk, dia juga tidak merasa diasingkan karena dia memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar, menggali ilmu sebanyak-banyaknya di negara tersebut. Sehingga setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1919, dia sudah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan siap menyebarkannya di negara Indonesia. Dan pada tanggal 3 Juli 1922, KHD mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa ini dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Disinilah Ki Hajar Dewantara semakin nyaring menyuarakan tentang kebebasan pendidikan bagi seluruh penduduk pribumi. Kemudian, setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama. Berikut ini adalah serangkaian rangkuman singkat pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Sebenarnya, apa sih tujuan pendidikan itu? Menurut kamu, saya, dan kita semua. Apakah untuk bikin pinter? Atau buat prestasi nilai bagus? Atau juga supaya dapat ijazah buat kerja? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Apa itu manusia merdeka? Manusia merdeka adalah yang bisa selamat raganya dan bahagia jiwanya. Bukankah itu yang kita inginkan dan itu yang kita cari dalam hidup? Ki Hajar Dewantara, pendidikan mempunyai 3 peran penting. Yang pertama yaitu memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga dunia. Ketiga hal tersebut disebut sebagai filosofi Tri Rahayu. Dari ketiga hal tersebut semuanya terhubung, everything is connected. Jadi gambarannya gini nih, kalau kita bisa bikin diri kita atau diri orang lain merdeka dan bahagia, maka lingkungan keluarga kita juga akan menjadi lebih baik, bukan? Nah, kalau keluarga bahagia dan menjadi lebih baik, daerahnya menjadi maju tidak? Kalau daerahnya sudah menjadi maju, gimana dengan negaranya? Jadi maju juga kan? Nah, kalau negaranya udah maju, yang ngerasain siapa? Masyarakatnya kan? Masyarakat akan merasa lebih nyaman. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, diri orang lain masing-masing individu untuk merasakan merdeka, merasakan bahagia, dan menularkan makin banyak perilaku-perilaku baik, kemudian perasaan bahagia kepada sebuah keluarga, daerah, negara, sehingga seluruh rakyatnya, seluruh penduduknya menjadi semakin nyaman untuk tinggal di dalamnya. Jadi konsepnya gini nih, memerdekakan dan membahagiakan satu orang adalah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan satu keluarga adalah awal memerdekakan daerah, bangsa, dan negara. Lalu memerdekakan satu bangsa
adalah awal memerdekakan satu dunia. Dengan begitu, bukankah everything is connected? Kemudian di dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengangkat sebuah asas trikon, yaitu antara lain continue, yang artinya berkelanjutan. Apa yang dicapai hari ini adalah hasil dari usaha masa lalu. Jadi semuanya adalah suatu proses yang berkelanjutan, tidak putus dan tidak berhenti. Dan apa yang kita capai pada masa depan adalah hasil dari usaha masa sekarang. Dan yang kedua yaitu konvergen, artinya ilmu harus dari berbagai sumber. Dalam pendidikan, kita tidak cukup hanya menggunakan satu sumber saja sebagai sumber pemikiran ilmu kita. Akan tetapi kita harus membuka banyak cakrawala, banyak literatur untuk mendapatkan berbagai macam sumber informasi. Akan tetapi, berbagai sumber yang kita ambil sebagai dasar pendidikan kita itu hendaknya disesuaikan dengan identitas dan konteks budaya kita masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan konsentris. Di sini kita hendaknya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengenai bagaimana sikap sebagai seorang pendidik, Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah pandangan yang disebut sebagai triloka. Yang pertama yaitu ingarso sung tulodo. Di depan menjadi contoh atau teladan. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Di tengah kita memberikan semangat. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani. Di belakang kita memberikan motivasi dan dorongan. Nah, dalam menerapkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah kita. Yang pertama yaitu dengan cara menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar dengan memanfaatkan banyak media, baik media sekitar maupun media teknologi. Di sini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Sehingga dengan begitu anak-anak akan merasa senang dan lebih bisa mengeksplor kemampuan yang ada pada dalam dirinya. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan informasi, kemudian mengeksplor apa yang ia hasilkan pada setiap kesempatan belajar. Kemudian yang ketiga, dalam proses belajar hendaknya kita tidak menjadi satu-satunya sumber informasi bagi anak-anak. Dalam hal ini anak-anak bisa menjangkau banyak akses, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan orang tua. Kemudian yang tidak kalah penting, kita sebagai seorang pendidik haruslah bisa memberikan contoh atau teladan terhadap anak-anak, di mana hal ini disebut dengan ingarso sung tulodo. Yang kedua, kita bisa berada di tengah-tengah mereka dengan memberikan semangat kepada mereka. Hal ini disebut dengan ingmadyo mangun karso. Dan yang ketiga, kita juga bisa berada di belakang mereka. Kita memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Hal ini disebut sebagai tuturi handayani. Dengan begitu, kita bisa menjadi kekuatan bagi seorang anak untuk dapat menggali dan mengeksplorasi segala pengetahuan yang ia dapatkan. Tantangannya adalah, siapkah kita menyambut dan mengimplementasikan cakrawala baru ini? Solusinya, mari terus membekali diri dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Pada akhirnya, semoga kita bisa melanjutkan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara, memerdekakan manusia, menjadikan manusia yang selamat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam